Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawi Masita. Saya dari kelompok 2 Teknik Laboratorium kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama yaitu loop. Loop itu adalah alat untuk memperbesar penampakan objek mikro. Nah, bahannya itu terbuat dari lensa cembung. Cara kerjanya itu dekatkan kaca loop pada media yang akan kita amati. Yang kedua itu statif. Statif itu adalah alat untuk menggantungkan objek. Biasanya bahannya terbuat dari besi dan baja. Cara kerjanya itu siapkan objek yang akan digantung, kemudian gantung objek pada mulut statif. Kemudian setelah itu jangka sorong. Jangka sorong itu adalah alat untuk mengukur diameter suatu benda. Cara penggunaannya yaitu letakkan objek yang akan diukur diameternya pada mulut jangka sorong. Setelah itu amati ketelitiannya. Kemudian alu dan mortal. Alu dan mortal itu digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang berupa padatan atau kristal. Bahannya itu terbuat dari keramik. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri itu masukkan bahan kimia yang berupa padatan atau kristal, kemudian hancurkan dengan alus sampai halus. Kemudian setelah itu ada cawan Petri. Cawan Petri adalah wadah penyimpanan dan pembuat kultur media seperti bakteri, hamir, dan pembenihan mikroorganisme. Untuk bahannya sendiri terbuat dari kaca dan plastik. Cara kerjanya itu masukkan organisme ke cawan Petri, kemudian tutup medium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelas 1C kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang alat-alat teknik laboratorium. Yang pertama yaitu alat kaca. Alat kaca yaitu kaca loop yang berfungsi untuk memperbesar objek. Cara kerjanya yaitu yang dipusatkan pada satu titik objek. Dan adapun cara perawatannya yaitu cukup dilap menggunakan tisu. Yang kedua yaitu alat-alat bedah. Alat-alat bedah yaitu silet yang berfungsi untuk memotong atau membuat sayatan pada spesimen. Adapun cara kerjanya yaitu diarahkan pada objek yang akan dibuat sayatan. Adapun caranya untuk perawatan yaitu cukup ditutup menggunakan bungkusnya kembali. Untuk yang ketiga yaitu pipet gondok. Pipet gondok berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran. Adapun cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung pipet secara horizontal. Untuk cara perawatannya yaitu yang pertama buang larutan yang tersisa. Yang kedua yaitu cuci menggunakan sabun sampai bersih. Yang keempat yaitu kaca arloji yang berfungsi untuk menyimpan suatu padatan yang akan ditimbang. Cara kerjanya yaitu diletakkan pada gelas arloji. Adapun untuk cara perawatannya yaitu cukup dicuci sampai bersih dan diletakkan pada rak atau tempat yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ran Septiani dari kelompok 2 jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C. Di sini saya akan membahas mengenai mikropipet dan respirometer. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan pada satu tempat ke tempat lainnya. Cara penggunaannya yaitu dengan menekan tombol sampai berhenti, kemudian tahan, masukkan ujung tip ke dalam larutan yang akan diambil, dan lepaskan tekanan secara perlahan. Cara perawatan dari mikropipet yakni dengan dibersihkan sebelum dan setelah digunakan, juga bisa dengan dilakukannya kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat bedah. Alat bedah sendiri merupakan alat yang dirancang untuk digunakan dalam kegiatan pembedahan, seperti membedah hewan, manusia, dan sebagainya. Adapun contoh dari alat-alat bedah yaitu pisau bedah, gunting bedah, pinset, jarum bedah, dan panci bedah.
Yang pertama ada pisau bedah. Pisau bedah berfungsi untuk memotong jaringan atau menyayat berbagai organ atau bagian tubuh. Cara penggunaannya sama seperti pisau pada umumnya, yaitu mata pisau diarahkan ke bawah atau pada objek. Bisa juga dengan memiringkan posisi mata pisau ke arah objek. Lalu ada jarum bedah. Jarum bedah berfungsi untuk menjahit luka dan menjahit organ yang rusak. Cara penggunaannya sama saja seperti kita menjahit pada umumnya, hanya saja saat menjahit kulit menggunakan penampang segitiga dan saat menjahit otot menggunakan penampang bulat. Cara perawatan dari jarum bedah ini yaitu dengan dicuci bersih, kemudian setelah kering disimpan ke dalam dompet khusus yang berisi jarum bedah. Yang ketiga ada gunting bedah. Gunting bedah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gunting diseksi, gunting benang, dan gunting pembalut atau perban. Gunting diseksi ini ada yang lurus, juga ada yang bengkok, dengan ujungnya biasanya runcing. Gunting benang sama seperti gunting diseksi, ada yang lurus, juga ada yang bengkok, yang digunakan untuk memotong benang saat operasi atau pembedahan. Yang ketiga itu gunting pembalut atau perban untuk menggunting plester dan pembalut. Cara penggunaannya sama seperti menggunakan gunting pada umumnya. Namun, pada penggunaan gunting perban, ujung gunting yang lebih panjang dan runcing atau tajam diposisikan di bawah dan ujung yang tumpul diposisikan di atas. Selanjutnya ada pinset, yaitu alat yang berfungsi untuk memegang dan menahan jaringan pada waktu diseksi atau saat menjahit luka, serta memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Cara penggunaannya dengan menekan pada bagian tengah atau bagian yang bergaris-garis menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah, sama halnya seperti memegang sumpit. Selanjutnya ada panci bedah yang berfungsi untuk tempat pembedahan setelah diisi dengan lilin atau talenan bedah dari gabus. Untuk pisau, gunting, pinset, dan panci bedah cara perawatannya sama, yaitu dengan cara setelah digunakan direndam dalam larutan klorin, lalu diberi sabun dan disikat hingga bersih. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat pensteril, lalu simpan sesuai tempat penyimpanannya. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat-alat ukur dan alat-alat kaca, beserta fungsi dan cara penggunaannya. Pertama, gelas ukur. Untuk mengukur volume pada suatu zat baik padat maupun cair pada berbagai ukuran volume. Labu bakar. Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlah zatnya sudah diketahui dengan pasti dan keakuratan yang sangat tinggi. Pengaduk kaca. Untuk mengaduk larutan agar homogen atau agar zat padat cepat larut. Keempat, tabung reaksi. Sebagai wadah untuk mereaksikan 2 atau lebih larutan atau bahan kimia dan untuk mengembangkan mikroba. Stopwatch. Untuk mengukur waktu dalam hitungan detik. pH meter. Untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat. Cara penggunaan. Yang pertama, stopwatch. Tekan tombol start untuk mengukur waktu. Yang kedua, tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Yang kedua itu cara penggunaan pH meter. Yang pertama itu persiapkan sebelum kalibrasi. Yang pertama, nyalakan pH meter. Yang kedua, bersihkan katoda. Yang ketiga, pilih buffer pH. Yang cara kedua yaitu kalibrasi. 1. Letakkan buffer pada posisi 7,01. Yang kedua, letakkan pH meter pada benda yang akan digunakan. Lalu tunggu selama 1-2 menit. Yang ketiga, setelah selesai, bersihkan katoda menggunakan air destilasi. Ketiga, cara penggunaan gelas ukur. Jika mengukur volume larutan tidak berwarna, perhatikan batas meniskus cekung bagian bawah.
Yang kedua, jika mengukur volume raksa, perhatikan batas meniskus cembung. Lalu, letakkan gelas ukur pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Yang keempat, cara menggunakan labu ukur. Masukkan sampel ke dalam labu ukur. Yang kedua, tambahkan aquades sampai tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan dengan cara digoyangkan. Yang kelima, cara menggunakan pengaduk kaca. Masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampurkan. Yang keenam yaitu cara penggunaan tabung reaksi. Masukkan sampel yang akan direaksikan ke dalam tabung reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futiatun Nur Amalia dari kelas 1C kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur, fungsi alat ukur, cara penggunaan alat ukur, dan cara perawatan alat ukur. Yang pertama ada pipet ukur, kedua ada pipet volume, ketiga ada neraca Ohlhaus, keempat neraca analitik, kelima multimeter, yang keenam ada kalorimeter. Fungsi alat ukur pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dan menghitung volume dengan berbagai skala atau ukuran yang memiliki tingkat ketelitian tinggi. Yang kedua ada pipet volume. Berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume hanya satu skala atau satu ukuran dengan tingkat ketelitian tinggi juga. Yang ketiga ada neraca Ohlhaus, berfungsi untuk menghitung massa suatu benda. Yang keempat ada neraca analitik, berfungsi untuk menghitung massa benda dengan tingkat ketelitian lebih tinggi daripada neraca Ohlhaus. Yang kelima ada multimeter, berfungsi untuk mengatur kuat arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi redoks dalam sel galvanik. Yang keenam ada kalorimeter yang berfungsi untuk menentukan jumlah kalori yang terlibat dalam reaksi redoks. Cara penggunaan pipet ukur. Yang pertama, pasang dan hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb. Yang kedua, pastikan terpasang dengan benar. Yang ketiga, ambil larutan yang diinginkan, sesuaikan volumenya dan pindahkan ke dalam wadah yang diinginkan. Penggunaan pipet volume. Yang pertama, mengukur cairan yang akan diambil. Yang kedua, sedot cairan tersebut, lalu pindahkan cairan ke tempat yang diinginkan. Cara perawatan pipet ukur dan pipet volume. Yang pertama, kita rendam pipetnya ke dalam gelas dengan air sabun dalam 1 malam. Bersihkan pipet menggunakan air sabun yang bersuhu tinggi. Lalu, gosok menggunakan kuas, perlahan saja. Bilas dengan air keran dan bilas lagi menggunakan air deionisasi sebanyak 3-4 kali bilasan. Penggunaan neraca Ohlhaus. Yang pertama, putar skrup yang berada di bagian atas pinggiran neraca, putar ke kiri, kanan, dan ke kiri. Posisi 2 garis pada neraca sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang akan digunakan dalam penimbangan. Letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban dalam neraca. Lalu, geser skala mulai dari skala yang besar. Jika panahnya sudah berada di titik 0, maka berganti ke skala yang kecil. Lakukan seperti yang tadi juga. Lalu, jika kedua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah didapat. Cara penggunaan timbangan analitik atau neraca analitik. Yang pertama, letakkan piringan di atas timbangan. Yang kedua, tekan tombol enter agar bobot piringan 0. Yang ketiga, buka salah satu kaca pada timbangan. Yang keempat, letakkan bahan kimia yang akan diukur, bobotnya di atas piringan tersebut. Lalu, tekan tombol ada pada timbangan dan
tunggu angka yang tertera hingga 4 digit di belakang koma. Cara perawatannya, bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa bahan kimia tidak tertinggal. Cara perawatan timbangan analitik, yang pertama, matikan timbangan jika sudah tidak digunakan dengan cara melepaskan baterai dan cabut stop kontak. Kedua, sering membersihkan timbangan dari debu dan kotoran. Selalu simpan timbangan atau neraca analitik pada tempat yang datar. Hindari menaruh barang di atas timbangan bila tidak digunakan. Jauhkan timbangan pada alat elektronik lainnya. Simpan di tempat yang sejuk dan jauhi dari sinar matahari secara langsung. Lakukan tera ulang pada timbangan sebelum pemakaian. Penggunaan multimeter, yang pertama, perhatikan jarum penunjuk pada multimeter, lalu perhatikan saklar dan knop pada multimeter, kemudian cari lubang pada multimeter dan masukkan kabel jack untuk probe atau terminal multimeter. Cara perawatannya, jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Jika mengukur besaran listrik yang tidak diketahui muatannya, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Jangan menempatkan di tengah terik matahari. Jangan menempatkan di tempat yang bergetar. Cara perawatannya, jangan dicuci menggunakan cairan pelarut. Cara penggunaan kalorimeter, mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Kawat akan bergerak membawa muatan tumbukan dengan atom logam dan kehilangan energi, sehingga kawat pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan medan listriknya. Pertumbukannya membawa muatan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik memperoleh energi, yaitu energi kalor atau panas.